Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan, Jumat 13 Desember 2024. Hanya oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, meninggikan Sang Raja kita. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Mazmur pasal 68 ayat 29. Mari kekasih Kristus, kita berdoa, memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih Kristus dan semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21. Hidup sebagai terang walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita harus senantiasa hidup sebagai terang walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Sebab sesungguhnya Allah adalah pribadi yang maha melihat. Memang pada umumnya orang akan menjaga dirinya agar nampak sebagai pribadi yang berperilaku baik ketika ada orang lain yang melihatnya. Namun, apabila tidak ada orang lain yang melihat dirinya, maka yang bersangkutan akan berperilaku semau dirinya sendiri. Hal ini sama seperti orang yang hanya mematuhi rambu-rambu lalu lintas apabila ada polisi yang berjaga di sekitar tempat itu. Namun di malam hari, yaitu ketika tidak ada polisi yang bertugas, lampu lalu lintas di perempatan jalan pun ia abaikan begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku baik yang ia amalkan tidaklah sungguh-sungguh merupakan sifat dirinya yang sebenarnya. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, prinsip bahwa umat Tuhan harus hidup menjadi terang
di setiap waktu ini dapat dilihat dari perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 27. Di situ dicatat bahwa ia mengharuskan agar lampu di dalam kemah pertemuan tetap menyala di setiap waktu, termasuk di waktu petang sampai pagi, yaitu saat tidak ada orang yang masuk ke dalam kemah tempat para imam melakukan ibadah. Artinya, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, namun karena Allah senantiasa hadir di situ, maka lampu di dalam kemah pertemuan tersebut tidak boleh padam. Demikian pula dengan diri kita. Kita harus senantiasa hidup sebagai terang walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Sebab sesungguhnya Allah adalah pribadi yang maha melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita kembali melihat kepada pribadi kita masing-masing. Kita tidak perlu melihat orang lain, tetapi mari kita mengkoreksi diri kita kembali. Sudahkah kita menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, atau hanya sekedar supaya orang membanggakan kita, orang berkata-kata yang luar biasa kepada diri kita, lalu kita merasa benar? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita belajar pagi hari ini, sekalipun kita tidak dilihat oleh siapapun, kita harus tetap setia melakukan semua tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh hati, dengan segenap hati. Sebab apa yang kita lakukan, Tuhan melihatnya. Ingat, Tuhan maha melihat. Tuhan tahu apa yang sedang kita kerjakan. Dan selalu saya percaya bahwa apa yang kita buat dalam semua aktivitas, pengorbanan, waktu, dan sebagainya, Tuhan memperhitungkan semuanya itu bagi kita. Biarlah setiap kita pagi hari ini dan ke depan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk diri kita. Tuhan percayakan untuk boleh menjadi terang, menjadi saksi di muka bumi ini, menjadi bermakna. Sebab itu, mari kita lihat diri kita, jangan lihat orang lain. Sudahkah kita melakukan dengan sekuat tenaga kita atau belum? Jangan kita melihat kekurangan-kekurangan orang lain, tapi mari kita koreksi diri kita kembali. Sungguh kita mau melakukannya atau tidak? Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada Anda dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah pribadi yang maha tahu. Tidak ada apapun dalam hidup kami yang tersembunyi dari pandangan matamu. Engkau mengetahui hati dan pikiran kami, baik di saat kami berjalan maupun berbaring, di saat kami bekerja ataupun beristirahat. Sesungguhnya seluruh kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Oleh karena itu, tolonglah diri kami dengan tuntunan firman-Mu, agar kami dapat senantiasa hidup sebagai anak-anak terang, dimanapun dan pada waktu kapanpun kami berada. Baik di hadapan banyak orang maupun di saat kami seorang diri. Tolonglah diri kami, agar senantiasa hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru ini, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan sediakan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami sampai pagi hari ini. Tak habis-habisnya kemurahan-Mu atas hidup kami. Dengan penuh kesabaran Engkau menuntun diri kami, dan dengan penuh kesetiaan Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri, menyusuri kehidupan kami.
Namun dengan setia Engkau selalu melingkupi diri kami dengan kasih-Mu, dan tidak membiarkan kami mengambil jalan yang keliru tanpa Engkau terlebih dahulu memperingatkannya kepada kami. Bagaikan Bapa yang baik, yang tidak menginginkan anak-anaknya terperosok ke dalam jurang kegelapan, demikianlah Engkau senantiasa melindungi hidup kami dari kesesatan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat surgawi itu. Kami juga bersyukur untuk semua pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam tugas, pekerjaan, aktivitas, pendidikan, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih, biarlah pagi hari ini ke depan kami juga belajar untuk mengoreksi diri kami. Kami akan melihat kepada diri kami, tidak melihat kepada orang lain. Kami akan mengerjakan tugas fungsi kami dengan benar, seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh melayani Engkau lewat mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Demi Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kembali hamba berdoa mengucap syukur untuk semua saudara, keluarga yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menolong setiap pribadi, memimpin kepada kebenaran-Mu, bahwa hidup kami seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Terima kasih, berkati setiap pribadi hidup menjadi berkat bagi keluarga besar mereka masing-masing. Hidup menjadi berkat bagi rumah tangga mereka masing-masing. Hidup melakukan perintah-perintah-Mu sekalipun tidak ada yang melihat. Tuhan memberkati semuanya. Berikan kekuatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa bagi setiap pribadi dan hidup rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati Bapa. Tuhan buka jalan saat mereka tidak punya jalan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Berikan satu hati kesatian, hidup rukun, sehingga janji-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lemah Tuhan kuatkan, sedih Tuhan hibur, sakit Tuhan sembuhkan. Apapun bentuk penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba katakan sembuh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus turun bagi setiap pribadi, bagi hidup rumah tangga. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada seluruh umat-Mu yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini juga berdoa memberkati semua para hamba-hamba Tuhan, pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini secara online. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau dengan sekuat tenaganya. Biarlah dia tetap fokus memandang kepada Engkau, memandang kepada rencana-rancangan-Mu dalam kehidupannya. Kalau Engkau memanggil dia sebagai hamba-Mu Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau akan memberkati dia sampai kesudahan. Biarlah dia tetap taat, setia, mengerjakan bagiannya dengan sekuat tenaganya, sekalipun tidak ada yang melihatnya. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat kepada anak kekasih, menjadi berkat kepada orang-orang yang Ia kasihi. Tuhan, terima kasih. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik hari ini, sepanjang hari ini. Hikmat-Mu menyertai dia dalam semua tugas pekerjaan-pekerjaan. Sehingga apa yang ia kerjakan berkenan, berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Bila damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Ibu Yulianatan untuk terus boleh menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan panutan kepada semua orang yang ia kasihi, yang ia layani, kepada anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Yulianatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati spesial bagi cucu Jason yang mana pada hari kemarin tanggal 12 berulang tahun. Tuhan memberkati Jason dalam pertumbuhannya, berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat setia kepada firman Tuhan, mengalami pertumbuhan yang kuat sehat di dalam kebenaran. Hikmat Tuhan menyertai Jason. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada cucu kekasih daripada Ibu Yulianatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, hidup takut akan Tuhan. Hidup melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya. Apa yang Kau perintahkan kepadanya, dikerjakan dengan segenap hati, dengan takut akan Tuhan, hingga terus boleh menjadi berkat, panutan, menjadi teladan kepada banyak orang yang Tuhan percaya ia layani, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Arfan Samsudin, kepada anak-anak tercinta, Rianti, Rasti, Gio, Mikaela. Tuhan memberkati semuanya. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka dalam tugas bagian mereka masing-masing diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hidup hamba-Mu untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Kemanapun, dimanapun, Tuhan Engkau ada bersama dengan dia. Berkati kesehatan mereka dengan kesehatan yang terbaik, sehingga mereka hidup terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Septerlina Baransano yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Septerlina. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan spesial bagi hamba-Mu. Berikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan kesetiaan firman Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihatnya, Tuhan ajar ia untuk tunduk dan hormat, taat, setia kepada perintah-Mu ya Allah. Tuhan ajar ia untuk melihat rencana rancangan-Mu dalam kehidupannya di muka bumi ini. Biarlah dia tetap taat, setia, mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Sebab sesungguhnya hidupnya adalah milik-Mu, di mana Engkau telah menebus ia dengan harga yang mahal lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Kiranya hamba-Mu Ibu Septerlina Baransano dapat menghargai, menghormati anugerah-Mu ini kepada dia, sehingga dia akan berdiri di atas kedua mata kakinya dengan kekuatan hikmat-Mu, dengan takut akan Tuhan. Dia akan memandang jauh ke depan dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan ajar ia untuk tidak melihat kesalahan-kesalahan orang, tetapi Tuhan biarlah hidupnya sungguh menjadi berkat, menjadi teladan, panutan dalam tutur kata, dalam tindakan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berkati segala kebutuhan yang ia butuhkan, Tuhan sediakan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang sedang ia pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi pribadinya
dan semua kehidupan anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkatinya untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Demikian Tuhan juga memberkati hamba-Mu Ibu Sentian Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan, hamba percaya, jika Engkau membawa hamba-Mu Ibu Sentian Nur Sagala berada di kota Manokwari, tentunya Engkau punya rencana yang indah atas semuanya itu. Sebab itu biarlah pagi hari ini kembali Tuhan membuka mata hatinya untuk boleh melihat apa tujuan daripada hamba-Mu ada di tempat ini. Tuhan memberkati ia untuk boleh fokus kepada panggilan-Mu yang Tuhan percayakan kepadanya. Di dalam semua tugas, pekerjaan, pelayanannya, dia fokus kepada Engkau ya Allah. Ia akan mengerjakan dengan segenap hatinya. Tuhan, karena Engkau maha melihat, sekalipun orang tidak melihat, Engkau tetap melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam ketaatan, kesetiaan, dalam takut akan Tuhan, menghormati anugerah Tuhan di dalam panggilannya. Sehingga dia akan mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati ia dengan kesehatan terbaik sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dimanapun berada. Menjadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan percayakan. Tuhan pakai hamba-Mu demi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Freitas, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam hidup takut akan Tuhan, menghargai, menghormati anugerah-Mu dalam kehidupannya, sehingga dia akan tunduk dan taat kepada firman Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu dengan segenap hatinya, dengan sekuat tenaga. Tuhan berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus berkarya, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan berhasil. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi rumah tangganya. Tuhan memberkati tugas pekerjaan daripada suaminya Bapak Rocky Alan Paulus. Dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan hamba percaya bahwa Engkau akan membela dia. Apapun tantangan yang ia hadapi hari-hari ini, Tuhan, Engkau ada bersama dengan dia. Engkau yang punya segala sesuatu. Hamba percaya Engkau akan membuktikan apa yang Engkau katakan akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati suami daripada hamba-Mu Ibu Diana De Freitas dalam tugas pekerjaan dengan benar dan diberkati. Berkati pribadi daripada anak-anaknya, Yemima, Reinhard, dan Gepariel. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hikmat-Mu menyertai Yemima dan Reinhard dalam pendidikan. Dan Tuhan juga memberikan pertumbuhan kuat sehat bagi mereka, spesial kepada Gepariel. Pertumbuhan terus terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, Engkau lindungi keluarga ini siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu daripada Engkau dan untuk Engkau. Terima kasih, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Desi Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kasih, terima kasih buat pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu pribadi dan juga kepada keluarganya, bagi suami kekasih, Bapak Heri Tarudatuk, dan juga ketiga anak tercinta, Shalom, Godwin, dan Hersia. Tuhan sudah melindungi mereka dari malam hingga pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini mereka boleh beraktivitas dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan segenap hati mereka, dengan sekuat tenaga mereka untuk hormat kemuliaan-Mu. Apa yang dipercayakan mereka lakukan bagi Engkau, sekalipun tidak ada yang melihat. Mereka akan tunduk dan hormat kepada perintah-perintah firman-Mu. Mereka akan melakukan, mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Apa yang Tuhan percayakan dalam tugas pekerjaan pelayanan,
akan mereka mengerjakannya dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga mereka, dengan tidak ada alasan. Tuhan, Engkau mengasihi mereka, karena Engkau telah membuktikan dengan kematian-Mu di atas kayu salib bagi mereka. Berkati pendidikan daripada Shalom dan Godwin. Berkati pertumbuhan yang kuat sehat bagi Hersia. Perlindungan-Mu nyata bagi hamba-Mu Bapak Heri Talu Datuk dalam tugas pekerjaannya. Berikan hati yang takut akan Tuhan senantiasa, sehingga dia tetap memandang kepada Engkau, ya Allah. Segala berkat, kesempatan yang diperoleh, semua daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan dia tetap taat setia mengerjakan bagiannya di dalam pelayanan-pelayanannya. Berkati Ibu Desi untuk terus menjadi teladan panutan dalam tutur kata tindakan kepada anak-anak dan orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Debbie, memberikan hati yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar Debbie tetap memandang kepada suara-Mu, kepada panggilan-Mu, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang telah ia terima. Ajar dia taat setia kepada apa yang Engkau percayakan kepadanya. Dapat ia lakukan dengan segenap hatinya, dengan sekuat tenaganya, sekalipun tidak ada yang melihatnya. Dia tetap mengerjakan sebab mata-Mu tetap melihat apa yang ia kerjakan. Bahkan Engkau mengetahui segala pikirannya. Tuhan, tolong ia Tuhan, untuk tidak terlena dengan segala berkat yang telah Engkau terima, tetapi dia tetap memandang kepada apa yang sedang Engkau rencanakan dalam kehidupannya, sehingga dia terus akan menjadi berkat daripada Engkau, ya Tuhan, bagi banyak orang, bagi keluarga besarnya, bagi semua orang tuanya, bagi orang-orang yang ia kasih, yang ia sayangi, bagi teman-teman, bahkan juga bagi orang-orang yang Tuhan percayakan ia layani. Tuhan memberkatinya. Berikan kesehatan yang terbaik bagi dia pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Semua pergumulan-pergumulan yang sedang ia hadapi, Tuhan, jika Engkau ada di pihaknya, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada masalah, sebab Engkau lebih besar dari segala pergumulan yang ia hadapi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main untuk terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak berhenti, yang luar biasa besarnya kepada hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momelin Renyaan yang berada di kota Jogja. Tuhan sudah pelihara pribadinya, bahkan Tuhan juga pelihara keluarga besarnya, hidup rumah tangganya. Tuhan pakai hamba-Mu Ibu Ripka Mariam menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak-anak, cucu-cucu, dan semua pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka kerjakan dengan sekuat tenaga mereka untuk Engkau, ya Tuhan. Sebab mata-Mu tetap tertuju kepada apa yang Engkau percayakan kepada mereka kerjakan. Di kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, bagi suami dan anak cucu. Memberkati semua yang mereka kerjakan, spesial kepada hidup rumah tangga anak-anaknya, dalam pekerjaan pendidikan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun kemanapun, apa yang sedang ia pikirkan Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong, ataupun di mana berada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam hidup takut akan Tuhan. Hamba-Mu terus mengutamakan Engkau dalam semua aspek. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat kepada anak cucu,
dalam semua pekerjaan tugas mereka masing-masing, diberkati dalam keberhasilan. Bapa, terima kasih yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi yang berada di kota Manokwari. Hamba minta kasih kuasa-Mu turun atas hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu terus ada, mengalir dalam hidup, bahkan darah-Mu mengalir di dalam tubuh Ibu Mary Titir Lolobi, mendatangkan kekuatan baru, mendatangkan kesembuhan total jasmani rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk penyakit yang mengganggu tubuhnya sampai hari ini, dalam bentuk apapun, hamba cabut semua akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba menanam kembali kekuatan baru. Hamba melepaskan kesembuhan turun bagi hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus sucikan, kuduskan setiap organ tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua makan, minum, obat yang dikonsumsi Tuhan, kuduskan. Jauhkan dari segala kelalaian manusia, dan Tuhan berikan hati yang taat setia kepada Ibu Mary Titir Lolobi untuk melakukan bagiannya dengan segenap hati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati waktu istirahatnya dengan cukup, sehingga dia boleh menikmati istirahat dengan baik. Tuhan berikan perubahan terjadi dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga besarnya, orang tuanya, oma kekasih diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan damai sejahtera sukacita, memberkati semua orang-orang yang ia kasihi. Bagi suaminya, bagi ketiga anak kekasih, Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Ibu Esther Panjekcu yang berada di Purwokerto. Tuhan memberkati bahwa hidup hamba-Mu terus taat, setia, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan sekuat tenaganya, dengan segenap hatinya. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tugas pekerjaan suaminya diberkati, tugas daripada anak-anaknya, cucu-cucunya di dalam pendidikan diberkati dalam kemenangan. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Esther Panjekcu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yan Philip Samori di dalam takut akan Tuhan. Biar hamba-Mu tetap berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, mengerjakan bagian-bagian yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Akan hamba-Mu kerjakan dengan segenap hatinya bagi kemuliaan-Mu. Berkati pribadi hamba-Mu, istrinya dan semua keluarga besarnya dengan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Daniel Wopahiri bersama dengan istri kekasih Ibu Elsie Rawiai dan ketiga anak tercinta Adelio Alfredo Adriel diberkati dalam semua aktivitas mereka hari ini sepanjang hari ini. Pekerjaan daripada hamba-Mu diberkati, pelayanan dari hamba-Mu diberkati, bahkan pendidikan daripada ketiga anak kekasih dan pertumbuhan pun diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu juga Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang terbaik Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu diberkati. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati pribadinya, rumah tangganya, anak cucunya, pekerjaan pelayan, orang-orang yang Ia kasih. Diberkati dalam kemenangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Biar pagi hari ini Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati firman Tuhan dengan sekuat tenaga, hati yang sungguh memuliakan Engkau dan mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Tuhan, Engkau yang memanggil dia bersama dengan keluarganya, spesial kepada suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Laman Silubun. Biarlah apa yang Engkau telah siapkan, rencanakan, rancangan bagi mereka tergenapi. Kedua hamba-Mu dengan sekuat tenaga melayani pribadi-Mu. Semua persoalan, pergumulan, kehidupan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau lebih besar daripada itu. Sebab itu tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Biarlah Engkau membuka mata hati rohani mereka untuk boleh melihat rencana rancangan-Mu. Dan mereka ada di dalamnya. Hidup mereka mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pertumbuhan, kesehatan yang terbaik, pendidikan yang terbaik kepada kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Berikan hati yang takut akan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati pendidikan mereka dengan keberhasilan. Dan biar Tuhan mempersatukan keluarga ini, jasmani rohani, di dalam kesatuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka dengan apa yang mereka kerjakan hari ini dan ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih dan terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati semua pemirsa hati Kristus dengan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan beri kesehatan terbaik kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita mengerjakan bagian kita dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Tapi saudara ingat, Tuhan Maha Pelihat. Dia tahu juga pikiran-pikiran kita. Jikalau motivasi kita di dalam pelayanan, di dalam mengerjakan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan niat yang negatif, hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kebutuhan kita, maka bertobatlah saudara. Bertobatlah dan kembali mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita kerjakan. Semuanya tertuju bagi hormat, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan kita, Tuhan izinkan kita ada di muka bumi ini untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaannya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam MDC.